Kita mulai ya. Jadi biasanya, nih aku mungkin bakal coba latihanin buat teman-teman yang mungkin belum pernah bahas soal kayak gini sebelumnya. Jadi kalau UKM PPD atau ujian akhir nih sebelum teman-teman lulus jadi dokter, biasanya kita harus sering-sering latihan soal. Buat aku ya, beda-beda sih. Ada mungkin orang yang lebih pengen bahas materi dulu semua baru bahas soal. Tapi kalau menurut aku yang terpenting adalah teman-teman harus bisa latihan terus baca Halo. soal. Udah gitu pokoknya harus sering latihan soal. Jadi gimana cara baca soal yang tepat, gimana cara ngejawabnya. Jadi nggak mesti, kadang ada soal-soal yang nggak mesti kalian baca full. Jadi ada kisi-kisi atau misalkan kata kunci yang teman-teman bisa cari. Kita mulai ya. Nih misalkan nomor satu biasanya belajar dari baca soal atau baca pertanyaan itu pertama. Jadi misalkan gini, diagnosis yang tepat adalah itu yang teman-teman harus lihat dulu pertama kali. Jadi tahu nih, oh yang ditanya tuh diagnosis gitu. Oke ya. Diagnosis yang tepat adalah Tuan A 24 tahun ke puskesmas, keluhan mata berair 2 hari yang lalu. 2 hari ya. Udah gitu pasien mengaku ada riwayat bengkak kemerahan berulang pada mata sisi dekat hidung. Pada mata sisi dekat hidung ya. Tapi sebelumnya nggak ada, terapi sebelumnya nggak ada, nggak pernah dibutuhin apa-apa maksudnya ya. Dari pemeriksaan oftalmologi terdapat epifora dan tidak ditemukan sekret. Epifora, ada yang tahu epifora? Epifora tuh kayak sering keluar air mata dari ujung sini nih. Kayak tes netes kayak gitu ya. Dan nggak ditemukan sekret alias berarti nggak ada ditemukan cileh ya. Kalau bahasa Sundanya mah cileh gitu ya. Kalau orang normalnya kan ada kotoran mata tapi pagi-pagi misalkan baru bangun tidur karena kan nggak berkedip ya jadi ketumpuk tuh kotorannya. Tapi kalau misalkan orang yang sakit mata kan pasti ada sekretnya ya. Ini tuh nggak ada tanda hiperemis dan nyeri tekan, berarti nggak ada tanda-tanda infeksi ya. Berarti diagnosis yang tepat adalah jawabannya adalah salah teman-teman. Jawabannya adalah bukan bukan yang D, tapi yang aku jelasin lagi ya. Sebenarnya ini rada mengecoh sih. Dari B, C, dan D itu beda-beda tipis. Itu kayak apa ya? Beda-beda tipis nanti aku jelasin. Nah, kita bahas dulu yang dacryosistitis. Jadi kalau dacryosistitis berarti itis ya, berarti ada perada benar. Jadi radang pada sakus lacrimalis yang disebabkan oleh sumbatan ductus nasolacrimalis. Jadi ada radang gara-gara ada sumbatan, tapi sama tempatnya di eh, daerah situ yang masih sama gitu tempatnya. Jadi awalnya dia kesumbat dulu, terus dia jadi infeksi gitu. Infeksinya kenapa? Banyak, bisa macam-macam, bisa dibacain. Ada Staphylococcus aureus, Hemolyticus, albicans, influenza, tumor benda asing atau post trauma. Terus pemeriksaannya anel test. Ada yang tahu anel test kayak gimana? Pernah dengar nggak? Ini ada yang jawab saya juga, ya. Nanti aku bahas di belakang. Oke, terus akut epifora, eksudat, ada tanda-tandanya ya. Karena dia adalah sebuah infeksi, ya udah berarti ada gejala-gejala tanda infeksi kayak eksudasi, terus ada gejala radang kayak bengkak merah, nyeri tekan, tumal, dolor, rubor, dan teman-temannya berlima itu ya. Terus terapinya apa? Terapinya itu kompres hangat dan massage inner canthus gini-gini ya di masa terus antibiotik oral dan topikal karena dia ada infeksi. Kalau ada infeksi ya udah berarti kan dia karena bakteri ya kebanyakan, ya udah dikasihnya antibiotik gitu. Oral dan topikal, tapi biasanya oral ya. Dua-duanya bisa sih. Udah gitu kita lanjut. Nah, ada juga namanya dacryostenosis. Jadi sebenarnya ini tuh penyempitan ductus nasolacrimalis yang berfungsi sebagai penyerapan air mata. Kita lihat dulu nih anatomi dari si sakus dan ductusnya ya. Ini di sini ada lacrimal sac, di sini ada kanalikuli kayak gang gitu ya, gang atas dan bawah. Ini yang superior, ini yang inferior. Udah gitu ini nasolacrimal duct. Makanya kalau orang nangis kadang kan suka beringus juga ya karena dia ya bisa lewat si gang ini ke bawah hidung. Bisa di mikrofonnya di-off-in dulu ya. Kalau yang mau nanya di chat, aku sambil buka. Oke, terus udah ya, ini
Kalau misalkan ada sumbatan, ya sumbatannya kenapa nih bisa kongenital atau didapat, bisa kena trauma juga sih, misalkan kena trauma terus jadi dia ada deviasi segala macam bisa aja sih, tapi jarang ya. Udah terus ini tuh sebenarnya sebuah proses, sebuah progres. Jadi kalau misalkan awalnya ada kriostenosis nih, lama-lama kalau di sesuatu yang tersumbat, yang dimana harusnya kan dia kan kebuang terus ya, atau misalkan si bakteri itu nggak bisa diem di situ. Kalau misalkan ada sesuatu yang membuat dia tersumbat, akhirnya dia punya kesempatan nih si bakterinya bisa ngetem di situ, jadi dia bisa infeksi. Ya, kita lihat lagi soalnya kayak tadi, dia ada epifora juga ya. Ini sama terapinya di massage juga, terus kalau ada infeksi dikasih antibiotik topikal. Tapi kalau dia infeksi, masuknya ke yang ini, ke yang dacryocystitis. Jadi sebelum dia jadi infeksi, namanya bisa jadi dacryocytenosis dulu. Jadi awalnya dia ada penyempitan dulu di ductus nasolacrimalis, lama-lama dia bisa infeksi di sakusnya gitu. Nah, jawabannya adalah C, teman-teman. Jadi selamat buat teman-teman yang jawab C. Yang jawab D masih kurang betul, tapi nggak apa-apa. Memang ini sebuah perjalanan penyakit, jadi bakal kekecoh nih. Coba kita lihat lagi ya dari soalnya. Nih, jadi yang pertama, kenapa jawabannya bukan dacryocystitis? Yang pertama, iya sih, betul, dia ada riwayat bengkak kemerahan berulang. Jadi dia memang pernah punya, sebelumnya tuh pernah ada itis, bengkak atau infeksi di daerah situ. Tapi yang sekarang ini, dari pemeriksaan oftalmologi, apalagi masih 2 hari ya, dia bisa akut, tapi dia yang sekarang dari pemeriksaan oftalmologinya, dia ada epifora, dacryostenosis dan dacryocystitis, dua-duanya bisa ada epifora, alias dia bisa keluar air mata gitu loh, kayak netes, kayak gitu loh. Nah, tapi dua-duanya ada nih. Jadi kalau misalkan dia cuman tersumbat ada, tapi kalau infeksi juga ada. Tapi yang harus dilihat lagi tuh terusan yang nggak ditemukan sekret satu. Nggak ada hiperemis dan nyeri tekan, alias sekarang dia lagi nggak peradangan. Jadi dia sekarang itu cuman tersumbat aja gitu. Jadi keluar mata berair karena dia nggak bisa keluar ke bawah. Jadi kalau mata kita berair nih terlalu banyak, kadang kan dia bisa diserap ke bawah juga ya. Bisa turun ke bawah juga, kalau ini nggak bisa. Itu guys, jadi bukan dacryocystitis karena dia sekarang lagi nggak ada tanda-tanda peradangan. Gitu. Jadi emang kalau baca soal UKM PPD tuh mesti hati-hati banget. Banyak banget soal-soal menjebak kayak gini, apalagi kalau teman-teman di kampusnya ada apa ya, ada kayak kompre, jadi alias sebelum teman-teman bisa bisa maju ke UKM PPD ada harus kayak UKM PPD versi kampusnya gitu yang lebih susah. Kalau di kampus aku namanya kompre. Jadi tuh harus dapat itu tiket itu dulu baru bisa maju ke UKM PPD. Nah itu biasanya soalnya lebih susah. Bisa kayak gini. Gitu ya, bisa membedakan ya sekarang. Berarti kalau fistula apa? Itu sebenarnya bisa lanjutannya sih kalau misalkan dia keseringan kesumbat, infeksi lama-lama si bakterinya akan mencari jalan keluar. Bisa aja ada fistula gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu tidak? Oke, tidak ada ya. Selamat buat teman-teman yang jawab C. Kita lanjut ke nomor 2. Komplikasi yang dapat terjadi. Jadi seorang anak laki-laki 8 tahun. Datang ke puskesmas dengan kelopak mata bengkak sebelah kanan. Udah 2 minggu. 2 minggu ya. Dan pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan dan bengkak pada sisi temporal palpebra superior. Berarti pada sisi temporal palpebra superior. Berarti daerah sinilah ya. Dan pembekakan pada preauricula. Berarti ada bengkak juga nih daerah preauricula, berarti daerah sini ya, di depan ya. Komplikasi yang dapat terjadi, aku tanya dulu, kira-kira sekarang komplikasi yang dapat terjadi, jawabannya adalah, nih kita lihat lagi ya, kelopak mata bengkak nih sebelah sini, kira-kira sekarang tuh dia lagi kenapa ya? Bengkak di superior di superior palpebra nih di atas, tapi dekat temporal. Kira-kira daerah sini ada apa ya? Ada sebuah kelenjar. Kelenjar, kita bahas ya. Jadi ada 2 nih kalau pada daerah palpebra ya. Ada bisa jadi dacryoadenitis, bisa jadi dacryocystitis.
ini belum masuk ke jawaban ya. Kalau pertanyaan nomor 2 kan nanyanya komplikasi. Tapi untuk tahu komplikasi berarti kita harus tahu dulu kan diagnosisnya apa. Nah, kalau ada chorioadenitis dia tuh ada peradangan ya dari kelenjar lakrimal. Di mana sih kelenjar lakrimal? Next nanti aku kasih tahu anatominya. Terus bisa cepat, terus biasanya sebelah doang. Udah gitu bisa ada blepharospasm ya, karena dia kalau ngedein ya jadi matanya kayak semi nutup, nggak bisa buka gitu. Terus daerahnya di sini. Terus kalau dacryocystitis itu beda tempat. Itu yang kita bahas tadi sebelumnya. Dia tuh ada infeksi di ductus nasolacrimal alias di sini nih. Jadi beda tempat. Kalau misalkan beda ini ya, kalau temporal tuh kan ini kan. Ini bagian temporal ya, ini zigomat ya kan kayak gitu-gitu kan. Ini temporal. Nah, di daerah sini ada sebuah kelenjar namanya kelenjar lakrimal atau glandula lakrimal. Itu kelenjar air mata. Jadi dibikinnya dari situ, terus dia langsung mengisi air mata nih. Wow, mengisi apa ya? Menyucikan, membersihkan bukan bola mata sih, kayak bagian depan ya, biasa bagian depan mata. Habis itu nanti dia bakal dibuang ke si ductus nasolacrimal tadi. Jadi salurannya ke situ. Gitu. Kalau ada kriosistitis, daerahnya ya udah dekat hidung. Nih, dekat hidung ya. Berarti bukan temporal dong. Udah gitu sama-sama bisa rapid onset, sama-sama bisa sebelah juga. Terus, nah tadi bedanya kalau misalkan ada krioadenitis, dia nggak ada epifora, karena dia bisa ngalir-ngalir aja kan ke bawah. Si sungainya jadi kayak muaranya tuh baik-baik aja, cuman si kelenjarnya aja yang bengkak. Makanya dia nggak ada epifora kalau ada krioadenitis. Kalau ada kriosistitis dia radang di muaranya. Jadi dia nggak bisa ke muara dong, makanya dia keluar lewat ujung mata. Itu yang dinamakan epifora. Tuh. Terus, nah mana ya? Coba ada, nggak ada ding. Pokoknya nggak ada ya, nggak ada gambarnya. Oh, ada di sebelumnya nih. Jadi, nah ini dia. Jadi, nah ini ya, ini tempat atau letak anatomi dari kelenjar glandula lakrimal, kelenjar air mata. Jadi dibuatnya di sini. Cus gitu kan dikeluarin tuh dari situ, terus dia akan membersihkan mata. Habis itu dia bakal bermuara ke sini. Shoot gitu. Gitu ceritanya ya. Biar kebayang, oh ya berarti dimulai dari glandula, habis dia ke sini, ke lautan, terus dia bermuara ke sini. Tuh. Itu jalurnya. Jadi, yang tadi itu adalah sebetulnya adalah penyakitnya dacryoadenitis ya, karena dia di bagian temporal, jadi bengkaknya di bagian temporal palpebra superior alias tempatnya glandula lacrimalis ya. Nah, emang kayak gimana? Jadi itu kan tadi aku bilang definisinya radang pada glandula lakrimal, terus etiologinya bisa anak, bisa dewasa. Bisa pada anak dan dewasa. Kalau pada anak, biasa komplikasi penyakit sistemik, bisa parotitis, infeksi virus Epstein-Barr, campak. Kalau dewasa bisa trauma, konjungtivitis, gonorrhea, cellulitis orbita. Udah gitu yang khas banget kalau di soal UKM PPD itu biasanya ada palpebra bengkak teraba seperti huruf S. S gitu. Nah, itu berarti dacryoadenitis. Dacryoadenitis. Dacryoadenitis ya. Jadi gitu biasanya kalau misalkan soal-soalnya yang UKM PPD itu bakal lebih khas kok ngasihnya. Gitu terus ya udah kalau sistemik ya udah berarti infeksinya udah ke sistemik kan, udah ke saluran sirkulasi bla 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 ya berarti bisa dikasih antibiotik oral gitu. Terus ya udah komplikasinya itu seperti yang aku bilang, kalau dia ada infeksi, kalau ada infeksi ini berarti ada sesuatu yang tersumbat karena infeksi kan. Dia bisa jadi abses ya kan. Jadi pusnya di sana bisa banyak, terus bisa jadi abses. Terus bisa jadi selulitis juga dan bisa jadi fistula kelenjar lakrimal. Jadi si bakteri ini sifatnya dia akan selalu mencari jalan keluar atau mencari jalan lain kalau dia lagi mentok di suatu tempat dimanapun dia berada. Itu sama kayak gini, kalau misalkan ada infeksi di situ ya dia bakal bisa nyari jalan keluar fistula untuk ngeluarin apa, untuk ngeluarin si hasil sekretnya dia juga, jadi kayak pusnya keluar kayak gitu, makanya dia bisa jadi fistula, jadi dia nyari jalan keluar
Jadi komplikasi dari dacryoadenitis sampai siring adalah fistula kelenjar lakrimal. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah fistula kelenjar lakrimal gitu ya. Terus apalagi ya? Kalau misalkan dacryocystitis kan udah ya bedanya tempat di sini. Kalau keganasan dia umurnya berapa? Dia masih kecil kan. Nah, 8 tahun. Terus baru 2 minggu. Kalau keganasan biasanya udah tua ya. Apa namanya? Si subjeknya, pasiennya biasanya udah tua. Terus ditemukan pada temporal palpebra. Kalau temporal mah jauh ya, rada di atas kan. Calazium hordeum bisa aja sih sebetulnya. Tapi dia ada pembekakan pada preauricula juga. Harusnya pos ya. Kalau misalkan dia campak kan tadi kalau anak-anak bisa karena campak juga. Berarti harusnya di sini ya. Pos berarti ya. Pos auricula bisa. Ya bisa bengkak, bisa enggak juga sih. Tergantung. Terus kenapa dia bisa ada pembebakan preauricula misalkan pada anak-anak yang ini tuh biasa terjadi pada anak-anak yang sering pilek juga sebetulnya. Kalau dia pilek sering tersumbat itu bisa menyebabkan macam-macam ya, tapi nggak cuma si dacryoadenitis, dacryocystitis juga bisa. Gitu. Tapi kan yang ditanya komplikasi yang dapat terjadi. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi temporal palpebral superior itu khas banget punyanya dacryoadenitis. Gitu. Kalau misalkan Calazion hordeolum tuh lebih ke ada gejala panas, terbakar, terus kayak apa ya mata itu kayak ada yang mengganjal gitu-gitu. Beda beda ininya, beda gejalanya aja. Terus kalau ini kan cuma kemerahan dan bengkak pada sisi temporal, lebih ke temporal ya, berarti lebih jauh daripada palpebranya, lebih ke rada temporal gitu. Daerah dekat glandula lakrimal tadi.